Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memusuhi ulama. Ada-ada saja fenomena generasi sekarang ini. Ada yang melawan fatwa ulama, bahkan baru-baru ini ada yang berani mengharamkan fatwa ulama itu. Apakah sebenarnya yang bersangkutan mengerti apa itu ulama? Dan apa pula itu fatwa ulama, apa itu keputusan ulama, dan apa itu kesepakatan ulama. Masing-masing itu memiliki pengertian berbeda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama'a warathatul anbiya." Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi ulama itu orang alim yang mengerti, ahlu dzikri, tempat umat bertanya. Dan fatwa ulama adalah jawaban terhadap suatu masalah yang ditanyakan kepada ulama atau lembaga ulama tersebut. Karena itu adalah juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rijala nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bertanyalah kepada ulama, kepada ahla dzikri jika kalian tidak mengerti. Dan jika seorang ulama wafat, ini sesungguhnya adalah musibah bagi suatu kaum muslimin. Ini tanda-tanda hari kiamat yang Rasulullah SAW juga ingatkan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "La taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilmu." Tidak terjadi kiamat itu kecuali dengan dicabutnya ilmu. Namun ilmu itu dicabut adalah dengan bil wafatil ulama, yaitu dengan mewafatkan ulama. Jadi sulit kita mencari nanti siapa penggantinya. Ibarat lampu 100 watt umpamanya itu putus, tidak ada gantinya 80 watt, tidak akan ada gantinya 60 watt, bahkan 50 watt, bahkan anaknya sendiri tidak bisa menggantikan dirinya. Dan itu harus dididik sejak dari awal lagi. Orang-orang yang menentang para nabi dan rasul dan memusuhi ulama-ulama Islam telah Allah bayar tunai sesuai ketetapannya. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Telah berlaku ketetapan Allah atas orang-orang sebelum kalian. Maka berjalanlah kalian di muka bumi ini dan saksikanlah bagaimana akibat yang menimpa orang-orang yang mendustakan para rasul dan para ulama tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menegaskan lagi, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, ulama-ulamaku, faqad adzantuhu bil harbi, sesungguhnya dia telah mengumumkan perang denganku. Hadis riwayat Bukhari. Memusuhi ulama itu sama halnya dengan mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang. Bagaimana mungkin sementara Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin sementara kita sangat berharap syafaat, perlindungan beliau di padang mahsyar kelak? Dengarkan ulama, tentunya ikuti ulama yang hanif, yang lurus, yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama adalah seperti lampu cahaya yang menerangi di tengah-tengah kegelapan umat. Lalu bagaimana nasib kaum yang menentang Nabi dan Rasul dan orang-orang alim yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan dengan tsunami dan banjir bandang yang besar karena menentang Nabi Nuh. Kaum Nabi Hud ditiupkan angin 8 hari 8 malam. Kaum Ad juga demikian, sehingga mereka mati berguguran sebagai pohon-pohon yang tumbang. Kaum Nabi Soleh, yaitu Tsamud, yang menyembelih unta, mukjizat Nabi Soleh, itu dihujani dengan tanah-tanah yang dilemparkan daripada api neraka.
Kaum Nabi Lut, penganut homoseks, LGBT, dihujani tanah dan batu dari neraka. Kaum Nabi Syu'aib, karena syirik, datang hawa panas dan dilempari dengan bunga-bunga api seperti meteor. Kaum Musa, yaitu Fir'aun, kejahiliahan yang sistematik, ada peran ideologi dimainkan oleh Fir'aun, peran teknokrat dimainkan oleh Haman, dukungan ulama oleh Bal'am bin Bahurah, dan dukungan spiritual dari tukang-tukang sihirnya. Ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Jangan musuhi ulama, sebab ulama adalah pewaris para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.